Saudara-saudari yang saya kasihi, Shalom. Ketemu kembali dengan saya Romo Alphonse. Semoga kita semua sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya memberikan renungan tentang panggilan murid Yesus yang pertama menurut Injil Yohanes dengan judul Yesus telah menjala hatiku, aku mau setia kepadanya. Untuk teks Injilnya saudara-saudari bisa baca sendiri pada Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 51. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi itu juga mempunyai murid. Ketika Yohanes memberi kesaksian bahwa Yesus adalah anak domba Allah, dua murid Yohanes meninggalkan dia kemudian lalu mengikuti Yesus. Mari kita baca Injil Yohanes bab 1 ayat 37 sampai 38. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Kedua murid Yohanes Pembaptis mengikuti Yesus. Mengikuti itu bukan berarti sekedar berjalan di belakang Yesus, tetapi juga berarti mau menjadi muridnya. Memang mengikuti dapat ditafsirkan secara harafiah, yaitu berjalan di belakang seseorang, seperti para murid Rabi Yahudi. Para murid Yesus pun memang mengiringi Yesus dalam perjalanannya. Tapi lebih dalam dari itu, mengikuti berarti menjadi penganut ajaran-ajarannya. Kata mengikuti muncul 4 kali dalam kisah pendek ini. Ini berarti ide mengikuti itu sangat penting. Mengikuti Yesus berarti menjadi penganut atau menjadi murid Yesus. Kita tahu bahwa panggilan itu adalah inisiatif Allah. Pertama-tama adalah inisiatif Allah. Maka kita melihat Yesus berpaling dan berkata kepada kedua murid itu, "Apakah yang kamu cari?" Jadi pada akhirnya Yesuslah yang mengambil inisiatif lebih dahulu. Ia menoleh dahulu dan menyapa mereka lebih dahulu. Maka kelak Yesus berkata kepada para muridnya, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Injil Yohanes bab 15 ayat 16. Pertanyaan Yesus, "Apakah yang kamu cari?" itu juga menyangkut motivasi menjadi murid Yesus. Ini adalah pertanyaan Yesus yang mendalam bagi kita semua. Apa yang kita cari dalam mengikuti Yesus? Masing-masing kita bisa merenungkan kata-kata Yesus ini. Apakah yang kamu cari? Atas pertanyaan Yesus, "Apakah yang kamu cari?" kedua murid itu memberi jawaban ini, "Di mana engkau tinggal?" Mereka malah balik bertanya kepada Yesus. Jawaban dua murid ini menunjukkan mereka ingin melihat di mana Yesus tinggal. Mereka ingin tinggal bersama dengan Yesus. Mereka mau dekat dengan Yesus.
Mereka mau belajar dari Yesus. Kata tinggal itu cukup penting dalam Injil Yohanes. Hal ini nampak dari statistik berikut ini. Kata tinggal itu muncul sekitar 118 kali dalam seluruh perjanjian baru. Dan dari jumlah ini 40 kali itu terdapat dalam Injil Yohanes, 27 kali dalam surat-surat Yohanes, dan 1 kali dalam kitab Wahyu. Kata kerja ini mengungkapkan gagasan stabilitas, dan lawan dari kata kerja ini adalah bergerak yang mengandung unsur ketidakstabilan. Kata kerja tinggal sering dipakai untuk Allah dalam hal-hal ilahi. Misalnya kita bisa bandingkan Mazmur bab 9 ayat 8, Roma bab 9 ayat 11, 1 Petrus bab 1 ayat 23 dan juga ayat 25 dan seterusnya. Jika kata tinggal itu diterapkan pada hubungan antara pribadi, maka yang dimaksud adalah hubungan timbal balik yang erat. Bila kita teliti satu demi satu ayat-ayat yang mengandung kata tinggal, maka nampak bahwa kata tinggal seringkali berarti bersatu dengan atau berada dalam hubungan pribadi yang erat dengan, misalnya, tinggalnya Roh Kudus pada Yesus. Yohanes bab 1 ayat 32. Tinggalnya Bapa dan Putra pada orang-orang Kristen. Yohanes bab 14 ayat 23. Tinggalnya orang Kristen pada Kristus. Yohanes bab 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Begitu juga dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 4 sampai 5 melukiskan secara indah hubungan yang erat antara Yesus dan kita para muridnya. Diibaratkan ranting yang tinggal pada dahannya. Di situ kata tinggal jelas berarti melekat dan bersatu. Sebab ranting hanya bisa hidup bersatu dengan dahannya dan mengambil makanan juga dari dahannya. Maka kalau ranting itu terpisah dari dahannya, maka dia akan kering, akan mati. Maka di sini mau mengatakan kita harus bersatu dengan Yesus, menyatu dengan Yesus yang adalah sang pokok anggur itu. Kalau kita terpisah dari Yesus, di situ kita kering, di situ kita tidak bisa menghasilkan buah. Selain itu perlu diperhatikan gagasan tinggal yang bersifat timbal balik. Artinya kedua pihak secara pribadi melibatkan diri pada pribadi lain. Hal ini nampak pada Yohanes bab 14 ayat 10. Dikatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Maka kalau sudah menjadi murid Yesus, Tuhan Yesus mau supaya kita tetap tinggal bersama dengan Dia. Tidak pergi kemana-mana lagi, menyatu dengan Dia, setia kepada Dia, tidak meninggalkannya, tidak terpisah dari Dia. Maukah kita setia kepada Yesus yang telah memanggil kita? Kedua murid Yohanes Pembaptis dikatakan tinggal bersama Yesus. Dan pertemuan ini begitu mengesan di hati mereka, sehingga mereka ingat betul jam berapa saat itu. Dikatakan kira-kira pukul 4 sore. Mereka masih ingat betul pukul 4 sore. Pertemuan dengan Yesus itulah yang membuat Andreas dan murid yang lain sampai pada pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias.
Keesokan harinya Andreas, saudara Simon Petrus, pergi menemui saudaranya Simon Petrus dan memberi kesaksian. Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Lalu dikisahkan panggilan Simon. Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus melihat Simon dan menyapa Simon. Sekali lagi, Yesus yang pertama kali mengambil inisiatif. Para murid datang kepada Yesus, tetapi yang memanggil adalah Yesus. Yesus yang mengambil inisiatif. Kalau kita melihat panggilan Filipus itu memang agak lain daripada yang lain. Hanya dia yang tidak memerlukan perantara untuk sampai kepada Yesus. Sebab dikatakan bahwa Yesus sendiri yang menjumpai Filipus. Sedangkan rasul lain itu sampai kepada Yesus karena dihantar oleh orang lain. Dua murid, Yohanes Pembaptis diantar oleh Yohanes Pembaptis sendiri, Petrus oleh saudaranya, Nathanael oleh Filipus. Jadi kita melihat bahwa peranan sesama dalam panggilan atau dalam menghantar orang lain kepada Yesus itu cukup penting. Dan kalau kita merenungkan panggilan kita masing-masing, ada orang lain yang berperan untuk menghantar kita sampai menjadi murid Yesus atau sampai dibaptis. Namun mungkin panggilan Filipus ini berinspirasikan pada panggilan Elisa, sehingga mempunyai struktur yang agak berbeda dengan yang lain. Maka kisah panggilan Filipus ini bisa dilihat sebagai semacam variasi dalam panggilan. Tuhan bisa memanggil seseorang tanpa pengantara. Dan inilah misteri panggilan. Kepada Nathanael, Filipus berkata, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Siapakah dia yang dimaksud oleh Filipus? Mungkin sekali adalah Mesias yang diramalkan kedatangannya oleh para nabi. Namun secara umum bisa dikatakan bahwa di sini Yesus mau ditampilkan sebagai pemenuhan janji yang terdapat dalam perjanjian lama. Ucapan Yesus pada ayat 15 melengkapi dan menyempurnakan pengakuan iman Nathanael dan juga pengakuan iman murid lainnya. Yesus sendiri menyatakan diri bukan sebagai Mesias, tapi sebagai anak manusia. Kita coba baca. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Yohanes bab 1 ayat 51. Keterangan para malaikat naik turun atasnya mengingatkan kita pada mimpi Yakub, yaitu pada Kejadian bab 28 ayat 12. Arti umum ucapan Yesus ini adalah dekatnya hubungan antara manusia dan Allah, dan dekatnya antara Allah atau surga dengan manusia atau bumi, karena anak manusia menjadi pengantara keduanya. Yesus menjadi tempat perjumpaan antara Allah dan manusia, antara surga dan bumi. Surga terbuka sehingga memungkinkan hubungan antara surga dan bumi. Saudara-saudari, kita melihat bahwa panggilan itu merupakan suatu perjumpaan pribadi. Dalam hidup kita sehari-hari yang seringkali berorientasi pada kerja atau karir, kadang membuat kita begitu mudah memikirkan panggilan itu sebagai suatu pekerjaan
yang harus dikerjakan atau sebuah peran yang harus diisi. Panggilan itu pertama-tama adalah suatu perjumpaan pribadi. Perjumpaan pribadi antara orang yang dipanggil dan yang memanggil. Perjumpaan antara saya dan Tuhan, antara saya dan Yesus. Tugas perutusan itu adalah hal yang kedua. Pertama-tama adalah panggilan, perjumpaan pribadi. Yang pertama adalah bagaimana kita berada bersama dengan Yesus. Ada bersama Yesus, perjumpaan pribadi dengan Yesus, relasi yang mendalam dengan Yesus, ini adalah unsur yang utama dalam panggilan yang memberi arti juga pada perutusan kita. Maka sebagai orang Kristiani atau sebagai orang Katolik, itu berarti kita mengikuti seorang pribadi, yaitu Yesus. Maka relasi pribadi dengan orang yang kita ikuti ini sangat penting. Kita harus sampai pada tahap memiliki relasi perjumpaan pribadi dengan Yesus yang kita ikuti itu. Orang harus sampai pada tahap ini. Perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saudara-saudari, kita melihat bahwa panggilan itu merupakan suatu perjumpaan pribadi. Dalam hidup kita sehari-hari yang seringkali berorientasi pada kerja atau karir, kadang membuat begitu mudah memikirkan panggilan itu sebagai suatu pekerjaan yang harus dikerjakan atau sebagai sebuah peran yang harus diisi. Panggilan itu pertama-tama adalah suatu perjumpaan pribadi. Perjumpaan pribadi antara orang yang dipanggil dan dia yang memanggil. Perjumpaan antara saya dengan Yesus. Tugas perutusan itu adalah hal yang kedua. Yang pertama itu adalah berada bersama Yesus. Ada bersama Yesus, perjumpaan pribadi dengan Yesus, relasi yang mendalam dengan Yesus, itu adalah unsur yang utama yang memberi arti pada perutusan. Maka menjadi orang Kristiani atau menjadi orang Katolik itu berarti kita berjalan mengikuti seseorang yang memanggil kita, dan itu adalah Yesus. Maka relasi pribadi kita dengan Yesus itu sangat penting. Orang harus sampai pada ada bersama dengan Yesus. Perjumpaan pribadi yang mendalam dengan Yesus. Relasi yang mendalam dengan Yesus. Kalau kita kaitkan dengan panggilan para murid yang dikisahkan dalam Injil Sinoptik, khususnya Markus bab 1 ayat 16 sampai 20, juga Injil Lukas atau Injil Matius, Yesus memanggil para muridnya dengan nama mereka satu persatu. Kita coba baca Markus bab 1 ayat 17. Di situ dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dengan berkata, "Ikutlah aku," Yesus menjala hati kita. Yesus menjala hatiku. Yesus menjala hatimu. Yang menjala hati kita untuk menjadi muridnya. Oleh karena Yesus menjala hati kita, maka kita pun harus berpaut padanya, jatuh cinta padanya, memiliki relasi hati yang mendalam, bagaikan dua insan yang mencintai. Apabila kita sudah memiliki relasi yang mendalam dengan Yesus yang memanggil kita, maka kita akan tinggal tetap bersama dengan Dia, menyatu dengan Dia,
dan setia kepadanya. Dan baru kemudian akhirnya kita mendapat tugas perutusan dari Tuhan Yesus sendiri untuk menjala orang lain atau menjala manusia. Membawa orang lain untuk datang kepada Yesus. Kita akhirnya menjadi pengantara untuk menghantar orang lain untuk datang tinggal tetap dengan Yesus. Sebagai contoh, orang tua mendapat tugas perutusan untuk membawa anak-anaknya, menghantar anak-anaknya untuk datang kepada Yesus dan tinggal tetap bersama dengan Yesus, setia kepada Yesus. Dan itu pertama-tama orang tua harus memiliki relasi yang mendalam dengan Tuhan Yesus sendiri, baru bisa mampu untuk membimbing, membawa anak-anaknya untuk dekat kepada Yesus, untuk mencintai dan setia kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudari, inilah renungan yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua yang telah dijala oleh Tuhan Yesus, kita mau setia kepada Tuhan Yesus seumur hidup, tinggal bersama dengan Dia, menyatu dengan Dia, dan akhirnya Tuhan Yesus akan memakai kita untuk bisa membawa orang lain juga datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, menjadi murid Yesus. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua, berkah dalam.